Halo guys, kembali dengan saya lagi, Leon Nagata. Sekarang saya akan menjelaskan tentang bisnis proses perusahaan Cisco. Di sini saya ditemani oleh beberapa teman saya, ada Kevin Bobby, Jericho Kevas, Nicholas Hendrawan, Muhammad Rizal, Adrian Kurnia, Lutfi, dan Renaldo Valendra. Pertama kita akan menjelaskan tentang sejarah Cisco yang akan dijelaskan oleh teman saya, Renaldo Valendra. If we're to build a bridge to an inclusive future, then getting healthcare to everyone, everywhere is critical. Take rural Europe, where local doctors leaving for big cities is creating a medical desert. For patients left behind, many lack the mobility or the flexibility to reach critical urban appointments. The remedy, it turns out, is as much a technological marvel as it is a medical one. Meet Medibus, a state-of-the-art clinic on 4 wheels. But designing such a wonder came with its own set of challenges, taking everything Cisco knows about mobility, connectivity, video conferencing, and security into account, and, together with partner Deutsche Bahn, dispatching it from the cloud to create a 21st century lifeline. Now, no area is too remote, no diagnosis or specialist unavailable. All because one company dared to wonder if the road to better healthcare could literally be the road that runs through town. That's the inclusive future. Cisco, the bridge to possible. Many people outside of our organization perceive TAC as just a regular call center. TAC engineers are very qualified and very specialized. But what makes us stand out is basically we care for the customer. We work with every customer differently. It's not like Cisco will say, we don't support networking devices of some other third party. We as Cisco integrate with that as well. We don't want our customers to have network down situation. We want to call them prior this happens. Well, as a tech engineer, I'm not only solving problems, I'm also taking proactive actions or advising customer how to prevent the problem. But at the same time, if problem happens, because I have around 35,000 diagnostic signatures behind me, I, as a tech engineer, I'm informed about the problem that I never faced. Now they are landing into a new perspective, which is software-defined access, artificial intelligence. We also use automation. Automation script will detect the problem on completely different customer in completely different case. It allows us to fix the problem much faster. Best quality that I will respect in TAC is that we all are a family. The knowledge that we all have and we share with each other, that's the most important thing. We collaborate with each other, we are learning from each other. Giving us new ideas, new innovations, new creativity. Sometimes you will find us on a WebEx session and we are like 5 people standing in front of the screen and helping each other to solve the issue for the customer. I'm very proud to work at Cisco. I think it's this Cisco culture that we have that makes people come to us all the time. Ya, jadi Cisco System adalah suatu perusahaan yang menjual jaringan dan komunikasi teknologi, peralatan dan pelayanan untuk transportasi data, suara, dan video ke seluruh dunia. Produk perusahaan dan pelayanan terdiri dari beberapa kategori, diantaranya adalah router, switch, network access, IP teleponi, keamanan, jaringan fiber optik, jaringan data center, jaringan via sinyal, jaringan untuk rumah, dan dukungan layanan teknis serta pelayanan jaringan. Produk Cisco ditujukan kepada corporate bisnis, institusi umum, perusahaan telekomunikasi, dan segala jenis ukuran bisnis, juga sampai dari rumah ke rumah. Perusahaan Cisco juga menyediakan produk yang digunakan untuk mengantar data, suara, video, untuk antar gedung, antar kampus, dan seluruh dunia. Model pengelolaan bisnis Cisco lebih ke globalisasi dan termanajemen melalui 5 bagian negara, yaitu Kanada, Eropa, Asia Pasifik, dan Jepang, serta market yang ada. Untuk sekedar informasi, bisnis perusahaan ini bergerak di 2 bagian segmen, yaitu produk dan pelayanan. Dan untuk kedepannya, produk akan dibagi lagi menjadi 4 bagian, yaitu router, switch, teknologi terbaru, dan yang lainnya. Jadi sekarang saya akan menjelaskan tentang bagian bisnis proses yang ada di perusahaan Cisco. Yang pertama itu ada CEO. CEO ini dibagi lagi mempunyai 3 bawahan nih. Ada Business Analysis Manager, Development Manager, dan Quality Assurance Manager. Nah, masing-masing manajer ini mempunyai 3 manajer bawahan lagi. Ada Business Analysis, Developer,
dan tester. Hal ini juga berlaku untuk development manager dan quality assurance manager. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya lagi. Struktur perusahaan Cisco. Steve adalah seorang staf penjualan menerima telepon dari pelanggan bernama Dave. Dave memiliki persyaratan pasar baru, dan sebelumnya dia memperbarui pesanannya. Tahu apakah seseorang staf pelanggan yang bernama Steve dapat memenuhi spesifikasi produk baru dan tanggal pengiriman. Steve perlu berkoordinasi dengan R&D, jadi dia menetapkan sesi kolaborasi untuk membahas persyaratan dengan Mary selaku manajer produk. Dia menambahkan Rob dan dari R&D ke panggilan, dan mereka bersama-sama melihat dan mendiskusikan spesifikasi pada desktop bersama menggunakan teknologi konferensi web. Rob harus memeriksa dengan manufaktur untuk melihat efek apa yang mungkin dimiliki satu suku cadang dan proses baru, dan memanggili di pabrik untuk membahasnya. 2 hari kemudian, Rob dan Lee berhasil menjalankan uji coba prototipe dan melaporkan kembali ke Steve yang membagikan hasil dengan Dev. Kemudian ini ada map dari map network organization. Jadi jaringan yang terorganisir dengan benar mempengaruhi banyak proses dalam organisasi dan merupakan dasar kerja organisasi yang akurat. Bahkan organisasi jaringan adalah representasi grafis dari struktur organisasi jaringan hierarki. Ya, struktur ini menggambarkan unit fungsional jaringan, perangkat, dan peralatan jaringan yang digunakan, serta secara visual menggambarkan ketergantungan antara semua node dengan bantuan koneksi dan tautan jaringan. Bahkan organisasi jaringan juga dapat menjadi awal yang bagus untuk mendokumentasikan jaringan yang terperinci dan berfungsi juga sebagai instruksi visual untuk staf TI yang baru atau sebagai ilustrasi terperinci untuk presentasi dan jaringan yang dirancang akan segera dibangun. Nah, kesimpulannya, jadi Cisco sistem yang saat ini dipakai oleh banyak perusahaan untuk penggunaan akses internet dikarenakan Cisco sendiri berfokus pada penjualan di bagian jaringan ataupun komunikasi teknologi, peralatan, dan pelayanan untuk transportasi data yang dimana keunggulan Cisco juga memiliki keamanan yang baik, biaya operasional yang rendah, dan kualitas produk dan pelayanan baik dari yang lain. Jadi di sini kita akan mengulangin pertanyaan yang dipertanyakan oleh teman-teman kepada kelompok kami. Beberapa pertanyaan ini kami jawab saat presentasi waktu itu. Cuman karena kami pikir kami bisa saat kami merecord ini kami bisa menambahin beberapa satu hal lainnya yang mungkin kami terpikirkan di saat itu kami tidak terpikirkan, tapi saat ini kami terpikirkan. Untuk pertanyaan pertama, apa hambatan terbesar yang dialami oleh Cisco? Di sini teman saya Bobby akan menjawab dan mungkin beberapa teman saya akan menambahkannya. Oke, saya persilakan teman-teman saya. Nah, jadi tadi kan pertanyaannya apa hambatan terbesar yang pernah dialami Cisco nih? Kalau menurut penelitian kita tuh di tahun 2001 tuh Cisco sempat mengalami kerugian. Nah, kerugian itu tuh disebabkan karena demand pasar pada waktu itu tuh masih kurang, masih belum sebanyak sekarang untuk industri yang Cisco masukin ini gitu. Karena waktu itu demand-nya belum terlalu banyak, tapi waktu itu Cisco tetap memaksa membuat produk dalam jumlah yang sangat masif sehingga akhirnya demand-nya banyak tapi demand-nya kurang tapi supply-nya banyak, jadi akhirnya barangnya tuh nggak pakai karena nggak ada yang mau beli tapi mereka buat terlalu banyak. Sehingga setelah itu tapi semakin kesini karena
di bidang itu kan, bidang Internet of Things kayak gini kan semakin hari semakin maju, sehingga akhirnya kerugian yang pernah dialami di tahun 2001 itu pun bisa mulai tertutupi sedikit demi sedikit. Kalau menurut saya sih gitu. Mungkin yang lain ada yang mau nambahin atau ada yang punya pendapat lagi. Kalau saya sih sepertinya saya tidak menambahkan sih. Tadi Leo mau nambahin apa ya? Sorry. Kalau saya sih kayaknya tadi nggak mau nambahin sih. Oh. Jadi mungkin dari saya sendiri yang menyimpulkan bahwa semakin kesini yang awalnya barang-barang Cisco, barang-barang produksi yang mereka buat waktu itu mengalami kendala, yaitu kelebihan dan tidak ada yang mau beli. Tapi karena semakin majunya teknologi yang sekarang makin pesat, jadi kebutuhan yang awalnya rugi menjadi sangat diuntungkan, malah mereka memproduksi lebih banyak lagi agar kebutuhannya tercukupin. Saya mau nambahin nomor 1. Jadi dalam pasar itu semakin tinggi peminat, namun barangnya dikit, itu harga pasti naik. Lalu sebaliknya, semakin dikit peminat, tapi barangnya banyak, harga semakin turun. Itu yang dilakukan oleh Cisco. Jadi Cisco ini memproduksi banyak barang, tapi peminatnya sedikit. Jadi banyak produk yang tidak laku dan akhirnya mengalami kerugian yang banyak. Itu saja sih dari saya. Oke, itu beberapa teman saya yang menambahkan dan saya sendiri juga sudah menambahkan jawaban dari pertanyaan nomor 1. Terus kita lanjut lagi ke pertanyaan nomor 2. Bagaimana perusahaan dapat bertahan di masa pandemi? Nah, kami sudah menyimpulkan jawaban tidak terlalu berdampak pada perusahaan dikarenakan masa pandemi ini jasa yang diberikan Cisco sangat dibutuhkan. Mungkin beberapa teman saya ingin menambahkan lagi karena waktu itu kita jadi karena kepepet waktu, pemikirannya mungkin terlalu sempit kali ya. Ada teman-teman saya yang mau nambahin? Ya jadi benar tadi kayak Mas bilang bahwa Cisco ini nggak terlalu berdampak gitu karena pandemi ini. Bahkan kayak usaha-usaha yang digital kan semakin di masa-masa pandemi ini justru meningkat gitu kan. Kayak saya sempat cari bahwa Zoom aja pendapatannya tuh bisa meningkat 169% di awal-awal pandemi dari sebelum pandemi gitu. Sedangkan Cisco ini di akhir Januari kemarin aja pendapatan tuh sampai 1,9 triliun rupiah gitu. Dan menurut saya harusnya kalau untuk perusahaan-perusahaan yang digital seperti itu, untuk hal-hal yang berbau dengan komputer atau internet dan lain-lain, itu tidak terlalu berpengaruh, tapi justru semakin meningkat gitu. Karena kayak yang di soal nomor 1 tadi, demand and supply gitu. Semakin orang banyak di rumah, pasti demand untuk hal semacam itu kan pasti meningkat juga kan. Sehingga akhirnya membutuhkan semakin banyak supply dari perusahaan-perusahaan seperti Cisco atau perusahaan lainnya juga gitu. Mungkin yang lain mau ada yang nambahin lagi. Nah guys, begitu tuh jadi tentang bisnis proses perusahaan Cisco. Kita udah bahas tuh dari sejarahnya, bagannya, strukturnya,
kesimpulan dan pertanyaan yang sudah ditanyakan pada di kelas. Nah, jadi sampai sini aja nih penjelasan kita tentang perusahaan Cisco. Kalau kalian masih bingung, kalian boleh tanya sama Pak Adit. Sekian dan terima kasih.